Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton setiap channel YouTube HRKU, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama kita dalam sharing ilmu seputar Islam. Kali ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin adalah kata yang mewakili sebuah kebahagiaan. Karena standar hidup seorang muslim itu adalah rasa syukur. Apapun yang dirasakan oleh seorang muslim itu hendaknya dia selalu bersyukur. Ketika ia ditimpa musibah, ia bersyukur, ya. Tetap bersyukur ketika ia ditimpa musibah, apalagi ia mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga kita limpahkan kepada qudwah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kita bisa mendapat syafaat beliau dan bertemu beliau di akhirat kelak di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik penonton sekalian, kali ini ada hal yang menarik dari perkembangan zaman ya saat ini. Semakin berkembangnya zaman, semakin cepatnya berputar informasi dan semakin mudahnya kita mengakses informasi. Terkadang kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat kembali, kita malah semakin terpuruk seperti itu. Padahal ya, ini sangat ironi seperti itu. Dengan berkembangnya zaman kita malah semakin terpuruk. Contohnya seperti kasus-kasus berputus asa. Kita lebih gampang berputus asa dengan melihat sosial media. Karena kita seringkali melihat sosial media itu hanya untuk mengintip kehidupan orang lain gitu. Sehingga kita menjadikan standar kehidupan orang lain menjadi standar kehidupan kita. Padahal standar hidup orang itu berbeda-beda seperti itu. Standar bahagia orang itu berbeda-beda. Tetapi sayangnya kita menjadikan standar orang lain di sosial media, yang mana sosial media itu tidak mencerminkan 100% kehidupan orang tersebut. Malah kita jadikan standar kita sendiri. Seperti itu. Teman-teman, ya. Keputusasaan ini adalah suatu hal yang dianggap dosa besar, ya. Sehingga ketika kita berputus asa, ya, maka kita sama saja kita sudah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan berputus asa ini dosanya lebih besar dari dosa zina. Malah lebih besar dosanya, lebih dosa khamar seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar mengatakan, "Qul ya ibadiyallazina amanu la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, seperti itu. Nah, kita perhatikan kalimat indah ini dari sebuah surah, dari sebuah ayat dari surah Az-Zumar. Allah menyampaikan pesan cintanya kepada kita, ya. Apalagi untuk kita yang mungkin sering berputus asa, ya, atau mungkin kita sering berpendapat bahwa saya terlalu banyak dosa seperti itu, sehingga saya sepertinya tidak layak untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Nah, di sini kita sudah terindikasi, ya, kita sudah terindikasi bahwasanya kita telah berputus asa dari Allah. Kita telah berputus asa bahwasanya dengan dosa kita yang banyak itu kita tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah mengatakan, "Qul ya ibadi," kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku. Perhatikan, kita di sini ayatnya adalah untuk larangan untuk orang-orang yang berputus asa dari Allah dan orang-orang yang telah melampaui batas. Bayangkan, orang melampaui batas ini sudah sangat besar dosanya seperti itu. Tapi Allah masih memanggil orang tersebut sebagai ibadi, hambaku, kata Allah. Ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, katakanlah kepada hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang telah melampaui batas, ya,
hamba-hambaku yang telah membatasi ini. Kul la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat aku gitu, dari rahmat Allah gitu. Bayangkan orang-orang yang sudah melampaui batas ya, sudah dosanya sudah besar, tetapi Allah masih saja memberi kesempatan untuk orang itu bertobat, memberi kesempatan untuk orang itu mendapatkan rahmat darinya seperti itu. Makanya jangan sampai kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seberapapun kotor kita, seberapapun terjatuhnya kita, bangkit lagi. Karena bayangkan kalau misalkan Nabi Yusuf dengan gampang berputus asa ya, yang telah kita lihat Nabi Yusuf, beliau telah dicampakkan oleh saudara-saudaranya, terus beliau difitnah, beliau dikhianati oleh temannya, banyak masalah-masalah, banyak pressure-pressurean yang beliau rasakan. Tetapi beliau tidak berputus asa di rahmat Allah, beliau tetap berdoa. Dan akhirnya kita bayangkan jikalau misalkan Nabi Yusuf itu berputus asa, maka beliau tidak akan bisa menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Beliau tidak bisa memimpin Mesir ketika saat itu. Bayangkan. Dan bayangkan ketika Nabi Muhammad berputus asa, jikalau Nabi Muhammad itu berputus asa, maka Islam tidak akan sampai pada saat itu. Nah, jadi sumber kekuatan kita di sini adalah jangan pernah berputus asa ya. Karena berputus asa adalah memutuskan semua kekuatan-kekuatan kita, memutuskan semua perjalanan hidup kita. Kan tidak ada jalan lain ketika kita telah berputus asa. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita pelan-pelan untuk selalu memperbaiki langkah kita. Jangan pernah berhenti menyerah. Kalaupun capek, istirahat dulu ya, berhenti sih. Jangan pernah menyerah ya. Kalau capek lari, jalan dulu. Kalau bisa jalan, mungkin istirahat dulu, minum dulu, seperti itu. Karena memang perjalanan ini panjang, seperti itu kan. Perjalanan ini melelahkan, karena istirahat kita hanya di surga kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.